Oke, selamat datang rekan-rekan semua di acara hari ini. Jadi ini adalah gathering spesial yang kita adakan. Sekali lagi saya menghadirkan seorang trader yang luar biasa tentunya. Jadi kenapa kita buat webinar kali ini? Supaya Anda lebih mengenal dan sekaligus saya tarik nih orangnya yang ada di sebelah saya. Ini adalah Pak Angga yang berhasil menjadi miliarder, mencetak 3 miliar dalam waktu kurang dari 1 bulan ya. Mungkin ya 20 hari kerja kita anggap 1 bulan. Kalau sebelumnya Anda mungkin udah lihat YouTube di Astronaci Channel yang menceritakan tentang bagaimana Pak Angga mendapatkan $85.000 waktu itu. Dan kemudian lucu, banyak yang bilang bahwa itu mungkin kebetulan. Itu kebetulan, wah nggak mungkin lah, wah ini begini dan itu begitu, maklum ya. Nah akhirnya saya pikir juga mungkin demikian, paling juga bentar lagi loss. Biasa kan orang-orang kita tuh lucu ya, kalau ada temen yang sukses diledekin. Nah saya juga akhirnya pikir ya mungkin itu hanya beginner's luck. Ternyata saya kaget. Ternyata nggak lama kemudian saya dikabarin sama rekan-rekan yang lain bahwa Pak Angga ini meledak lagi profitnya. Profitnya jadi kurang lebih 2 miliar lebih. Jadi total itu dapat 3M sekian dan withdraw 240.000 yang terakhir. Wow, saya bilang ini mah bukan beginner's luck. Ini benar-benar he knows what he's doing. Jadi akhirnya kita putuskan, udahlah kita undang saja sekaligus kita tarik live. Jadi biar langsung tanya ya. Ya nggak perlu nanti kalau kita upload di YouTube kasih komen yang enggak gitu, yang nyinyir dan seterusnya. Jadi tak kenal maka tak sayang. Ini langsung saja saya perkenalkan Pak Angga hari ini akan menceritakan gimana perjalanannya dan bagaimana hari ini dia akan mengajarkan pada kita tentang how to execute posisi-posisi yang kemarin beliau sudah dapatkan ya. Oke, jadi inilah langsung saya perkenalkan Pak Angga. Thank you very much for coming. Akhirnya kita ketemu lagi dan membahas. Iya, akhirnya kita ketemu lagi dengan Iya, ketemu lagi nih ya. Ya, jadi inilah Pak Angga. Jadi backgroundnya adalah seorang trader Pak Angga ya. Ya. Jadi memang benar-benar kerjanya professional trader. Dan kemudian saya kenal beliau pertama kali secara langsung. Saya mungkin tidak pernah mengajarkan Pak Angga di kelas, tetapi Pak Angga belajar melalui DVD Ultimate Trading, Technical Analysis Trading Home Study Course. Yang melalui dari situ mempelajari berbagai macam angle, sudut pandang melihat market, mengkombinasikannya dengan konsep yang sebelumnya beliau sudah miliki dan pada akhirnya bisa menghasilkan sesuatu ya. Jadi sebelum kita mulai masuk ke pembahasan, yang punya pertanyaan bisa langsung nanti chat, silakan bisa langsung chat ya. Dan Anda juga bisa langsung catat nomornya 0838 594 0008 untuk bertanya. Pastikan Anda tanya karena spesial banget, beliau ini jauh banget datang ke sini ya, hanya untuk bertemu dan sharing, mengajarkan kepada Anda gimana sih tipsnya ya. Oke, so kita langsung saja kita akan masuk ke pertanyaan dan atau topik materi kita hari ini. Pembahasan pertama nih Pak Angga, saya mau tanya, Bapak ini kan kemarin untuk luar biasa dan buat teman-teman mungkin bisa lihat di chart ya. Ini saya langsung berikan ya, saya langsung berikan di sini. Posisi ini akunnya Pak Angga, jadi bukan demo account, bukan microsense ya, nggak ada. Ini real account. Real bukan demo account, bukan microsense. Ya, jadi bukan mikro juga. Ya. Margin Premier nggak ada microsense. Nggak ada mikro. Ya. Jadi kalau Anda lihat ini di account history saya bisa tarik dan waktu saya tarik ini kelihatan semua posisi-posisinya. Ya, posisi-posisi ini saya bisa perlihatkan dan kemudian Anda bisa lihat. Ini semua adalah posisi entry dan ini posisi buy dan ini sell-nya di sini. Pair-nya adalah Aussie CAD. Ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri dan nanti kita akan lihat histori transaksinya. Jadi Astronaci itu kalau undang orang nggak main-main gitu. Bukan orang yang tidak kompeten saya undang bicara. Ini spektakuler. Oleh karena itu saya mau tanya, Bapak ini nahan profit 200 pips. Ya. Saya pribadi jarang Pak nahan 200 pips. Tahun sekali mungkin saya nahan profit besar itu agak ragu-ragu. Apa sih yang mendasari secara psikologi kita bahas kenapa Bapak bisa menahan profit sampai 200 pips? Ya, ya terima kasih ya Pak Gema. Ini kenapa saya ngambil profit 200 pips karena memang jika ambil kita pipsnya panjang, profit kita akan makin besar. Nah, makanya saya setiap saya open biasanya profit saya panjang-panjang, take profit saya panjang-panjang. Sekitar 100 sampai 200 pips. Nah, kan mengapa saya bisa tahan? Ya kan kebanyakan orang itu tahan kepada floating loss
ketika profit dia langsung close. Nah, kalau saya berpikir seperti ini, kalau saya bisa nahan floating loss, kenapa saya tidak bisa menahan floating profit? Nah, karena saya setiap menyeting take profit itu di resisten terkuat, jika saya buy, maka ya saya menunggu sampai saya melihat pergerakan harga, saya terus memantau apakah ini bakal terus naik atau bakal dia berbalik arah. Jika berbalik arah ya saya close. Jadi Bapak pantau terus itu ya? Ya, nggak terus-terusan sih Pak, cuman saya pantauin lagi di mana. Oh, lagi di sini, ya udah saya tinggal lagi. Nanti beberapa saat kemudian, oh udah sampai sini. Karena memang jika dari bawah, misalnya dari support, saya biasanya kan di major support paling bawah. Itu untuk menuju ke atas itu membutuhkan waktu beberapa hari. Jadi time frame gede semua dong? Time frame gede semua. Saya melihat dari daily H4 dan daily chart dari time frame situ. Jadi memang target saya untuk beberapa hari ke depan, tidak untuk short term tapi long term. Jadi memang pada dasarnya sudah mau menahan. Nah, nanti bagaimana pada saat Anda sudah tahan lama, akhirnya yang profit yang mungkin sekarang di jalan 100 pips, yang harusnya jadi profit jadi nggak jadi profit, itu gimana dong kalau kayak gitu? Ya kalau misalnya misalnya saya lihat nih ini pasti bakal naik. Ya sudah saya yakinin naik, ya udah saya biarkan dulu gitu. Tapi setelah posisi saya melewati semua, saya pasang stop loss di atas semua, di atas. Jadi kayak break even gitu ya? Ya. Nah pada saat kita entry di awal dengan time frame yang begitu besar, itu stop lossnya kita siapin berapa sih Pak? Kalau stop loss saya tidak terpacu di berapa, cuman saya melihat support atau resisten itu tertembus atau tidak. Oke. Jika belum tertembus ya saya tahan. Tapi ketika support, misalnya saya buy di bawah karena ada support di bawah, itu tertembus, ya saya cut loss di situ. Jadi itu perlu menjadi catatan ya, bahwa kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan profit yang besar, oke, tanpa Anda mempersiapkan mental untuk mengalami kerugian, karena itu akan tidak relevan ya. Jadi pada saat kita mau masuk, seperti tadi Pak Angga bilang, mau berapapun angka potensi risknya, dia tidak peduli. Yang penting dia sangat objektif melihat jarak daripada entry point terhadap resisten atau support. Misalnya seandainya dia buy, berarti jaraknya terhadap support dia kena itu, ya dia let it go gitu Pak ya. Ya, betul. Gak peduli lagi sudah. Gak peduli lagi sudah. Oke, very good. Nah, langsung saja kalau gitu kita lihat kemarin tuh profit 3 miliar total. Mungkin kita akan bahas periode kedua. Jadi yang periode pertama mungkin Anda sudah bisa lihat langsung di YouTube-nya Astronaci. Anda join Astronaci International, subscribe di YouTube-nya. Teman bisa langsung lihat bagaimana story daripada Pak Angga untuk saat itu. Nah sekarang kita akan bahas yang kloter 2, gimana sih mendapatkan yang $240.000 ya. Dan itu didapatkan di Aussie Kanada ya. Dan ini ya, betul. Kalau kita di MetaTrader kita buka account ya, di situ tuh langsung muncul history, dan kalau kita tarik ke layar itu akan kelihatan biru-biru ini posisi entry-nya yang sebelah kiri, kanan ini posisi close-nya. Jadi buy, dan langsung saja Anda lihat di sini ada withdraw 215.000. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah ini account demo, ya Anda pikir sendiri lah ya. Dan ini entry-nya ini banyak banget. Di sini kita akan bahas ini money management-nya gimana sih, ini kok banyak sekali entry point-nya ya. Dan kemudian bagaimana cara memanage slot-nya, itu yang akan kita lihat sama-sama. So langsung kita buka ke chart-nya, dan silakan Pak Angga, Anda bisa akses ke komputer ini. Silakan, bagaimana sih awalnya untuk membuat kita tuh mau mengambil posisi di bawah ini. Jadi apa angle sudut pandangnya ini? Time frame-nya bisa daily, bisa H4, silakan. Ya. Jadi gini, saya emang terinspirasi dengan Pak Gema ya. Waktu itu Pak Gema pernah bilang, jika momen bagus ya hajar lot yang gede gitu kan. Jika momen bagus hajar lot kecil ya kayak yang sia-sia gitu kan. Dan karena jika pengen cepet kaya itu istilahnya, ya lotnya juga harus besar gitu. Cuman saya melihat Pak Gema setiap masuk lot tuh lotnya memang besar-besar, 80 sekali nanti bisa 80 lot sekaligus. Tapi untuk saya, untuk 80 lot sekaligus sih nggak akan bisa. Dan memang karena saya akun syariah, maksimal lot tuh 10. Nah caranya saya gimana biar bisa menambah lot lagi ya saya pecah. Saya di sini memakai teknik averaging. Jadi itu money management saya juga.
Jadi untuk di awal untuk test market saya masuk lot kecil. Lot kecil. Jika misalnya kita rugi ya ruginya pun masih kecil gitu. Dan ketika misalnya kita yakin harga ini sesuai, pergerakan harga sesuai dengan kita prediksi ya baru kita masuk secara bertahap. Masuk secara bertahap itu saya dengan teknik buy stop. Jadi selang beberapa pips itu saya buy stop terus ke atas. Jadi ketika si harga itu belum naik ke atas dia belum kena kan buy stop itu. Jadi ketika untuk di bawah ya kita masih di bawah ya kita melihat dulu pergerakan harganya gimana dan kita bisa masuk beberapa lot di sana untuk test market. Kita bisa lihat di sini lotnya memang kecil-kecil dan kemudian ada yang besar 10 lot ya. Ini pakai buy stop ya rata-rata. Buy stop ya. Dan ini teman-teman saya udah tarik ke sini dan ini kurang lebih gambarnya. Ini total berapa lot entry, Pak? Waduh, saya nggak tahu pastinya Pak. Saya buy stop aja, saya tidak menghitung dan lotnya pun saya ya tidak ada panduan pasti lot secara berapa, cuman ya kira-kira feeling saya aja yang bermain sih seperti itu. Untuk lotnya feelingnya ya, dan kemudian tapi tapi untuk decision entry di bawah sini bukan feeling dong pasti ya. Bukan. Nah, boleh diceritakan Pak, silakan digambarkan. Ini apa sih awalnya bisa sampai mengambil posisi di bawah itu? Awalnya itu saya melihat support dan resisten ya Pak. Saya selalu melihat support dan resisten. Nah di sini ada resisten kuat di sini. Oke. Nah, lalu saya entry di sini dan test market. Ini si harga apakah akan mantul ke atas atau turun lagi ke bawah. Jadi di awal pakai teknik support resistant. Ya. Nah, kalau kita bicara Anda buy berarti Anda sedang mencari support. Ini support yang mana yang sedang Bapak lihat itu sebenarnya? Saya awal di sini Pak. Saya awal buy di sini. Cuman saya kasih rank rentang ketika dia turun ke bawah, saya tes buy lagi di sini. Itu yang ditandai dengan garis itu ya. Ya. Jadi ini teman-teman kalau kita lihat, jadi saya yakin yang dimaksudkan dari beliau ini adalah support yang di bawah ini dong. Ya, yang di situ Pak. Jadi kita gambarkan dulu, ini adalah support yang dimaksudkan bahwa ini support kuat. Kenapa ini disebut support kuat? Ya karena pas di harga menyentuh harga ini dia mantul ke atas. Oke. Ya. Jadi ini support kuat ya. Dan itu kalau nggak salah saya ada ajarkan di video Ultimate ya tentang support kuat. Saya belajar juga dari situ di video Ultimate. Jadi ini support kuatnya dan ini yang akan menjadi referensi. Terus kemudian kita tarik ke kanan, berarti entry posisi Bapak ini pertama ya? Iya. Oke, ini sempat ditarik. Kenapa Bapak nggak cut nih? Sempat ditarik dan break bawah nih. Ya. Kenapa Bapak nggak cut? Iya, saya tes market, saya terusnya dia ke bawah. Nah, saya tes lagi yang kedua. Saya buy lagi di bawah. Pada saat itu nggak takut kalau dia akan menjadi bearish continue ke bawah terus turun begitu? Enggak, awal kan saya masuk lot kecil. Jadi kalau misalnya dia turun bawah ya saya stop saja gitu. Tapi setelah yang kedua ini saya lihat lagi pergerakan harganya. Kalau turun lagi saya stop. Karena sudah melewati support yang sebelumnya. Support yang induk ini? Ya. Yang besar ini ya? Iya. Jadi ini saya langsung berikan garis yang lebih tebal teman-teman. Jadi ini warna biru, ini support dari yang sebelumnya. Nah, terus yang membuat Bapak akhirnya nambah posisi di sini itu gimana itu ceritanya? Ya ketika pada saat ini dia ke atas, dia tidak menembus ke bawah lagi, saya kemudian buy kembali Pak. Buy kembali di sini dan di situ harga terus naik. Saya buy lagi di sini. Karena di sini ada support, saya melihat ini akan tertembus atau tidak. Ternyata ke bawah lagi. Nah, setelah di bawah saya memantau kembali apakah ini menembus harga support sebelumnya atau tidak. Oke, support yang bawah ya. Ya. Jadi kayak membentuk kepala cangkul gitu ya. Ya, seperti itu Pak. Jika misalnya tidak, nah itu saya yakinnya ini akan naik. Oke. Dan akhirnya Bapak saya tambah lagi dan menembus support yang ini. Paling atas. Yang paling atas ya sudah saya yakin udah saya buy stop semua di atas. Itu buy stop semua. Buy stop semua. Saya buy stopnya di atas. Pada saat apa Bapak pasang buy stop itu? Pada saat menembus ini. Sebelumnya harusnya iya nah, sudah set saya sebelum di posisi mana Bapak set buy stop itu? Di atas sini. Waktu harga lagi di mana Bapak ambil keputusan set? Harga di atas ini Pak. Okay. Di atas pokoknya di atas resisten sebelumnya. Saya buy stop terus ke atas. Oke, Bapak kan pasang gini, saya gambarkan ya biar gampang. Bapak pasang buy stop kan
di atas resisten ini Anda akan buy stop kan begitu. Ya. Nah, dalam kondisi apa, di momen apa Bapak putuskan untuk oke saya akan pasang buy stop di situ? Ya setelah false break ini, saya menyebutnya false break Pak ya. Yang mana false break yang Ya mana? ini tidak menembus support yang sebelumnya. Oh. Ya. Jadi setelah dia membentuk kepala cangkulnya dan mental di sini, terus Mhm. kemudian Bapak percaya bahwa itu akan membentuk ABCD ke atas. Ya betul. Terus Bapak pasang buy stop. Buy stop terus di atas. Ketika dia menembus resisten sebelumnya, dia pasti akan ke atas terus. Oke. Dan itu akan ya kena terus tanpa saya pantau. Kenapa milih Aussie CAD? Ya karena saya melihat support. Kebetulan supportnya dilihat di situ. Ya karena saya melihat ke banyak pair juga, tapi yang kebetulan pas di sini saya melihat ada supportnya kuat dan bagus ya di sini. Oke, Karena saya masuk kalau di sini. sekarang nih teman-teman juga pasti ingin tahu. Kalau saya buka gold ya, gold saya buka hari ini, Anda lihat, apakah ada entry point yang bisa membuat orang untung ratusan pips di sini? Daily chart gold kita buka. Ya kalau di sini saya melihat ya di sini juga ada support kuat ya Pak. Support kuat di sebelumnya. Pas di sebelumnya ketika harga menyentuh harga itu dan kemudian memantul ke atas. Buat teman-teman yang di sini bisa lihat gold 12 Desember 2017 itu adalah support kuatnya yang menurut Pak Angga, betul ya? Ya betul Pak. Jadi support ini dianggap support kuat dan sekarang harga itu mendekati support ini gitu. Ya betul. Tapi kan belum menyentuh nih. Tapi kan sudah sekitar area situ. Oh, sekitar area Sekitar itu dihitung area. ya. Jadi tidak harus menyentuh Tidak ya. harus menyentuh. Berapa jauh dari sekitar? Sekitar itu berapa pips kira-kira? Ya kita lihat sekitar tuh bisa naik bisa turun ya. Saya nggak bisa mastiin berapa pipsnya, cuman saya bisa melihat dari harga Secara situnya. visual Secara hampir visual menyentuh hampir gitu. menyentuh. Jadi sekitar area situ. Berarti sekarang Nah. 1236 itu kan support yang paling kuatnya kan? Ya betul Pak. Kalau posisi gold yang sekarang dengan konsep support resisten kuat Bapak, ini akan ngambil posisi buy atau sell? Buy Buy. Di mana saya harus buy? pada saat sekarang ini. Sekarang ini di 1255 berarti saya harus buy ya? Buy. Oke, perlu saya turunin ke H4 nggak ini? Ya ini sudah hampat. Ya tadi kan Nah, daily di daily nih. ya saya lihatnya daily dan hampat. Nah, Sekarang saya buy nih ya. buy. Oke, seandainya saya kasih garis di sini buy Ya. 1254 sekian, saya beli hari Senin. Terus pertimbangannya bagaimana lagi? Apakah saya harus buy stop atau bagaimana? Kita lihat dulu jika ini turun apakah menembus support atau Yang 36 tidak. atau tidak? Iya. Jadi di sini saya masuk nih, kalau Bapak sarankan saya masuk berapa lot dulu di sini? Kalau saya sih Ya. akan masuk lot kecil dulu. Berapa itu, Pak? Kecil sekitar ya tergantung modal ya Pak ya. Ya, sekarang modal Bapak adalah 3.800 dan Bapak ada floating profit 1.600 sekarang. Iya. Ya, nanti kita bahas juga nih floating profitnya nih kenapa kan gitu. Iya. Oke, dengan modal yang sekarang nih equity-nya 5.400. Itu bagaimana? Ya, Berapa paling lot? saya akan tes dengan 0,5. Pertama entry nanti di 1254 tuh 0,5 lot Ya. ya. Oke, terus Ketika dia false break, false break itu bagaimana? Berarti turun ke bawah. turun ke bawah membentuk higher low. Oke, Hmm. terus Nah, saya masuk lagi entry. di higher low-nya slow apa? Sedalam apa ini turunnya? Sedalam mungkin nggak setengah dari sini. Kenapa Bapak ngambil setengah, nggak di bawahnya lagi atau apa pertimbangannya? Setengah? Pertimbangan saya Kenapa setengah gitu? di sini Pak. Mhm. Nah, Ini? di situ ya. Oh, kenapa ini Pak? Ini ada Karena apa? itu ada support juga kan di situ. Support sebelumnya. Sebelumnya. Nah, jika diseturun lagi, apakah menembus? Jika misalnya tidak menembus ya, kita tunggu sampai membentuk higher high. Oke, jadi Jika sudah menembus resisten ya, saya buy lagi. entry pertama tadi 1254, entry kedua 1245 gitu. Ya, sekitar situ Pak. Terus pada saat kita tunggu-tunggu ternyata nggak turun ke sini gimana? Kalau nggak turun ke situ berarti dia nge-break resisten. Ke break resistan. Iya. Oke. Langsung buy stop juga dong berarti. Langsung buy stop Sekarang di situ. boleh nggak pasang buy stop sebenarnya? Boleh aja sih Pak. Kalau Bapak akan pasang? Iya. nggak? Pasang juga. Pasang juga. Oke. Karena memang kalau misalnya dia turun ya mungkin dia nggak akan kesentuh juga, nggak Buy akan kayak entry stopnya. juga buy stopnya. Nah, ini kalau kayak gini take profitnya di mana, Pak? Kalau saya sih akan di ujung sini Pak. Di sini? Kalau saya biasanya tidak sampai ujung banget Pak ya, di bawah. Nah di situ. Atau jika tidak di sini Pak, di area situ dan area sini Pak. Kenapa di situ, Pak? Ya karena di situ ada resisten paling kuat. Disebut kuatnya karena apa posisi ini?
atau di sini juga Pak. Jadi saya ada beberapa, saya pantau apakah ini tertembus, jika tertembus ke atas lagi, jika ke atas lagi, jika misalnya. Jadi ada Ya, dua area buat dua take area. profit ya. Jika misalnya saya pasang di sini, tapi jika di sini ada potensi balik arah, saya langsung close. Nah, ciri-ciri balik arah itu gimana sih menurut Bapak? Ciri-ciri balik arah, misalnya resisten terkuat itu tidak tertembus, dia ingin tertembus tapi reject lagi Tapi itu kan pertanda. bisa aja reject itu terjadi sebelum resisten. Apakah itu bisa dianggap itu pembalikan arah? Belum. Oh, Kalau jadi saya bukan. pembalikan arah yang dianggap valid apabila itu terjadi rejection di area strong support. Ya. Kalau dia terjadi dan sama membentuk seperti ini Pak. Istilahnya si higher high itu tidak tertembus lagi. Oke. Jadi Anda tidak bisa menunggu satu kali naik lalu turun sedikit itu dianggap pembalikan arah. Bukan, Berarti Anda bukan. menunggu dia naik lagi, Nah, lower high, high. turun baru itu valid. Nah, iya. Dan itu harus terjadi di area yang ada support atau resisten kuatnya. Ya, betul. Tapi kalau dia terjadi di tengah-tengah yang bukan resisten kuat, Anda abaikan. Abaikan. Di hold saja biarin. Ya, karena memang untuk pembalikan arah untuk di suatu market itu tidak apa? Tidak tiba-tiba saja membalikan arah, pasti ada patternnya juga gitu. Oke, dan pattern yang menurut Bapak cukup valid di forex ini apa? Ya Untuk seperti ini, pembalikan arahnya maksud saya. Pak. Ya ini Pak, jika ada tidak tertembus Berarti higher high, terus terjadinya lower high atau higher low-nya. berarti. ya jika terjadi seperti itu. Oke, very good. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan dari yang hadir ataupun yang di webinar. Ada pertanyaan? Yang mau bertanya langsung saja angkat tangan atau Anda juga mau ketik juga boleh. Yang angkat tangan bisa langsung pakai suara, silakan. Ini mumpung ada Pak Angga ya, langsung saya kupas habis ya, saya tanya detail sekali pokoknya. Teman-teman di sini mau tanya mungkin, jadi bisa agak ngikutin ya. Jadi chart yang kita sedang bahas ini adalah gold di daily, dan beliau sedang menunjukkan tadi support yang dianggap kuat itu 1236 ya. Karena harga itu sempat menuju ke sana, hampir menyentuh itu di tanggal 2 Juli kalau tidak salah itu. 3 Juli ya. Dan itu dianggap area yang cukup kuat untuk membuat gold ini terpental naik dengan target kurang lebih di 1290. Betul ya, Pak ya? Betul, Pak. Dan rekomendasinya yang beliau akan lakukan itu adalah buy. Ini ada pertanyaan. Teknik yang dipakai reversal ya. Tiap hari cari para reversal tersebut di pair. Itu Pak Rudi Sugiarto, ini dari teman-teman CET juga. Apakah yang digunakan adalah pola reversal terus? Apakah Bapak tidak pernah masuk di continuation? Mungkin begitu juga. Silakan Pak. Ya, saya mostly untuk trading di forex ini Pak, saya memang reversal semua. Reversal Semua karena stop loss saya di resisten atau support terkuat itu. Jadi makanya saya melihat, saya mencari pair yang sedang akan reversal seperti itu. Jadi pada saat kita masuk di ujung dengan asumsi area masuknya adalah support atau resisten terkuat. Iya, betul. Waktu dia continue Bapak nggak masuk di tengah-tengah? Enggak. Dan waktu jualnya Bapak cari support resisten terkuat berikutnya. Iya, betul Pak. Ada kemungkinan nggak sih dia patah sebelum sampai resisten itu, dia akhirnya turun terus membentuk lower high lalu drop lagi ke bawah? Ya ada juga sih Pak kemungkinan. Besar nggak kemungkinan dari pengalaman yang Bapak lihat itu, mungkin nggak sih hal-hal itu terjadi? Kecil sih Pak. Cuman itu pengalaman saya itu di resisten kuat. Harus tunggu di harusnya. resisten kuat. Di Nasdaq berfungsi nggak? Oh saya belum pernah. Kenapa nggak coba Nasdaq? Saya belum berani Pak. 0,1 mungkin Pak Nasdaq. Kalau Nanti. metode ini berhasil Bapak bisa dapat 10 M beneran Pak di Nasdaq Pak. Mungkin nanti bisa dicoba. Karena dulu ada klien MRG juga. Beliau teman saya tuh entry di Nasdaq sekali ngehit 99 lot Pak. Wah besar Sekali sekali Pak. menang satu malam bisa 10 sampai 15 M sekali menang satu malam. Wah. Jadi besar mungkin sekali. menurut saya karena ini maksud saya udah terbukti ya 2 kali ya Bapak ngehit ini bukan kebetulan, dan Yeah. Anda bisa menjelaskan ini teknik support resistant, which is di CET juga akan belajar dengan detail support resistant karena ini modulnya sebenarnya modul DVD Ultimate. Jadi Yeah. ada orang yang sama-sama beli DVD Ultimate, sama-sama belajar, outputnya beda. Ada Ya yang betul. jadi jagoan meledak 3 miliar dengan investasi cuma 1,3 juta ngandelin satu DVD, ada yang sama sekali juga nggak dilihat gitu. Makanya Ya betul. semoga hari ini bisa memotivasi Anda semua. Jadi Pak Rudi jelas ya, reversal ya. Ya betul. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Agung. Menurut Bapak untuk penambahan lot itu perlunya banyaknya sama atau semakin besar atau kecil? Very good question. Gimana caranya? Ini kan kita buka dulu lihat ya. Jadi nanti buat teman-teman CET nanti setelah ini
kita akan adakan satu sesi yang 45 menit. Pak Angga akan tunjukin secara detail, secara teknis posisi lotnya berapa. Anda nanti bisa lihat ya. Nanti kita pasang di monitor. Nah, kalau Anda perhatikan lotnya ini banyak luar biasa. Ini sampai saya capek ngeliatnya ini. Total ada 100 kali ini. 100 Pak, 100 lebih Tapi mungkin ya. diecer masuknya. Iya. 10. Terus kemudian sisanya 8, 5, 3, 2,5, 1, 0,7. Nah ini loh Pak, kenapa bawa dari besar lalu kecil, lalu kenapa angka 0,7 ini angka hoki atau angka apa gitu? Dasarnya apa itu? Ya memang untuk seperti ini Pak, untuk ini kan saya reversal Pak. Di Iya. bawah pertama test market, kemudian jika sudah yakin saya mulai agak besar. Nah yang masuknya. 10, 3 kali 10 itu 10, test market atau apa? 10 itu sebenarnya di atas Pak. Oh di atas. Ketika saya nge-break Oh karena ini buy resistennya, stop ya? buy stop. Oke. Buy stop pun harganya itu di atas Pak. Jika Oke. dilihat harganya. Nah itu karena saya pertimbangannya pada saat waktu itu karena floating profit saya sudah besar. Jadi dapat equity tambahan. Nah ikuti tambahan saya hajar 10 lot 3 kali. Meskipun dia turun ya profitnya masih ada profit gitu. Jadi tidak saya untuk besar banget saya biasanya di akhir. Di akhir. Sekarang sudah setelah floating profit yang lebih besar. Ada klimaksnya gitu ya. Klimaksnya. Berarti untuk test market 0,2 lah ya rata-rata. Ya, Nah, 0,2. Bapak ini dari modal berapa sih sebenarnya Pak sampai berani entry kayak begini? Apakah modal kecil lalu equity nambah lalu digulung terus atau bagaimana? Ini soalnya ada pertanyaan juga kalau tidak salah tentang ini dari, coba kita cek ya. Ini pertanyaan menarik karena dia nanya ini modalnya modal berapa gitu. Bu Maureen, pakai modal berapa? Apa tren tidak dilihat? Yang pertama, pakai modal berapa dulu gitu? Saya modal kemarin itu sekitar 30.000. 30.000. 30. Ya, 30.000. Oke, dari 30.000 itu untuk Bapak tes market pertama 0,2, 0,5 gitu. Ya, betul. Jadi Tetap bayangkan. top lot kecil. Modal 30.000, entry testingnya tuh 0,2 sampai 0,5. Ya, Begitu marketnya jalan dihantam terus. dihantam terus. Oke. Jadi ini salah satu sebenarnya tuh ide ya bahwa saya katakan kalau trading forex, tradingnya tuh 0,01 terus gak akan kaya, gak akan mungkin. Iya, Pada betul. saat Anda punya satu ilmu, berani genjot dikit gitu. Jadi uang yang dimasukkan ya uang yang memang siap hilang Ya, otomatis. betul. Dan ini sudah dilakukan oleh salah satu trader CAT juga batch 2 namanya Pak Budiudin Fakar. $257 jadi 11.000 2 malam. Caranya sama. Begitu lari runningnya di gold ya, itu ditambah terus. Jadi equity-nya tidak pernah dikosongkan. Jadi yang namanya equity nambah terus di-entry-kan Iya. terus. Jadi yang namanya free margin-nya habis terus. Habis terus. Begitu candle panjang itu dari $200 11.000 urusan 1-2 jam. Nah, apakah itu ideal? Itu tergantung lagi. Selama uang yang kita masukkan itu adalah uang yang kita akan cut loss, Iya, ya. betul. Jadi depositnya adalah cut loss-nya. Jadi jangan dibalik, jangan deposit misalnya 2M gitu. Lalu Anda main gede habis semua, Anda gila nanti. Yang kita masukkan itu misalnya kita punya uang 1M atau 500 juta atau 10.000 misalnya. Oke, sekali cut loss saya akan cut loss 1.000. Nah, itu yang kayak Bapak injek kan? Iya, betul. Dari situ mungkin 1.000 Anda masukkan 0,05 test market begitu running genjot terus. Genjot gitu terus, ya. ya betul Pak. Itu rahasianya. Itu adalah salah satu bentuk money management. Tiap orang beda-beda money management, tapi ini saya hadirkan khusus loh, ya. Langsung Anda bisa lihat account-nya. Jadi nggak perlu ngomong minta investor password. Asron Aji nggak pernah suka investor password. Kita Iya. bikinin event, hadir di sini, langsung login sendiri, ya kan? Kalau account saya biasanya kalau yang CAT boleh ngeklik account saya biasanya begitu. Jadi itu ya Bu Maureen. Nah ini ada pertanyaan dari Bu Maureen, nggak lihat tren kak Pak? Bapak tuh peduli nggak sih sama tren? Kok kesannya trading gampang banget support resisten, gua nggak peduli tren. Pokoknya kena support kuat beli resisten itu kan kesannya kok sangat simple, too good to be true. Mungkin itu yang dimaksudkan. Gimana Pak? Bapak lihat tren nggak? Ya kan reversal juga kan kita melihat juga arah tren. Tren ini mau kemana? Apakah melanjutkan? Apakah akan berbalik arah? Itu juga kan kita melihat Oke, tren. jadi kemana. asumsinya adalah Bapak selalu masuk di end of the trend. Ya betul. Akhir daripada tren. Akhir betul. Dan asumsi bahwa tren itu berakhir adalah pada saat dia mengalami satu rejection atau false break dari super strong support atau resistance yang Bapak identifikasi melalui daily chart atau H4. Ya betul sekali. Pak. Betul ya? Betul sekali. Konsepnya seperti itu ya. Itu boleh dicatat ya. Itu kesimpulan yang beliau temukan di Forex. Jadi di Forex itu dia bermain selalu vertikal. Nah, apakah hal ini bisa berlaku juga di market yang trending terus Pak? Yang 45 derajat naik gak turun-turun, Anda gimana cara menentukan support resistannya kalau begitu? Kalau Misalnya Nah. nih, saya kasih contoh. Ini kan kebetulan marketnya sideways ya tadi Ya. ya.
Sekarang gimana kalau marketnya itu yang Bapak lihat mungkin trending. Nih misalnya, saya langsung kasih gambar buat teman-teman yang di rumah. Anda bisa lihat tanggal yang di sini ya, 14 September 2012 sampai 14 Juni 2013. Silakan buka chart goldnya, Anda lihat. Kalau marketnya trending macam begitu, bagaimana Bapak bisa menentukan, ya kan, di mana entry-nya. Nah, misalnya Bapak lihat begini. Nah, Ya. ini yang Bapak hadapin. Jadi saya lagi kotakin di tanggal 26 September 2012. Itu kan tren goldnya lagi turun kencang. Nah, ini Bapak mau entry-nya gimana nih kalau menghadapi situasi seperti ini? Ya saya memang acuannya ya itu tadi Pak, jika ada false break dan membentuk higher high baru. Oke, mari kita lihat, kita tunjukkan pada saat Bapak buka komputer, munculnya gambarnya begini munculnya. Ya. Apa yang akan Bapak lakukan? Entry-nya gimana ini? Ya saya tunggu Pak. Kalau ini Dimana? akan turun, Tunggunya di mana? saya tunggu terus sampai apakah ini menembus resisten yang ini? Tidak. Dia selanjutnya saya melihat lagi ke berikutnya. Apakah akan naik? Apakah akan turun? Nah, apakah ini Bapak akan menembus? ambil posisi buy atau sell ini? Kalau situasi pas seperti ini. Awal sih saya test market buy. Ini buy ini. Oh, pas ini ya. Saya sell di atas. Jadi ini gini, posisi ini adalah posisi di mana Bapak buka market sekarang. Ya, Bapak pas buka laptop, harganya seperti ini sekarang. Ya. Apa yang akan Ini kita kan lakukan? sedang posisi turun Ya. dan itu dia naik. Heeh. Nah, di sini saya akan mencoba sell di sini. Kenapa? Ya sell karena emang ini posisi turun. Bentar. Ini biar. Jadi ini posisinya lagi turun. Ya. Oke. Terus dia naik. Oke. Kan dia naik Nah, gini. ya kan dia ABCD. Nah, saya mencoba tes market sell Sell-nya di mana? di atas sini. Ketika sudah menaik di sini, Pak. Di sini kan ada Kenapa nggak Bapak tunggu kalau seperti statement sebelumnya bahwa saya tunggu resisten kuat? Kenapa Bapak nggak tunggu dia sampai di area sini? ya karena di sini dia tidak menembus lagi ke atas, Pak. Bagaimana kalau seandainya, nah ini kan jalan nih. Nah, Nah, kalau posisi gini, Bapak tunggu nggak? iya saya tunggu. Di mana? Saya tunggu dulu dia bakal naik lagi atau tidak. Oke. Nah, Nah, posisi yang akan Anda ambil apa kalau diperhadapkan market seperti ini? ya saya sell Sell. karena tidak menembus Belum menembus. belum menembus. Kalau menembus Bapak akan buang. Buang. Nah, satu angle yang saya ingin tanyakan, kenapa Anda melihatnya ini turun, bukan melihat ini akan menjadi ABCD besar yang ke atas begitu? Ya karena saya melihatnya yang ini tidak menembus. Belum menembus. Belum menembus. Ketika sudah menembus ya berarti melanjutkan ABCD. Jadi Anda berspekulasi bahwa yang terjadi ini adalah dia akan lanjut turun ke bawah begitu? Ya betul. Langsung saja jebret begitu atau gimana? Ya tes market saya langsung di sini lot kecil. Oke ya, saya tarik di sini lot kecil. Ya. Terus ini di daily. Entry-nya Bapak di daily atau Bapak turunkan ke H4 atau Turunkan ke bagaimana? H4 biasanya Pak. Buat teman-teman semoga bisa mengikuti ya. Jadi saya tidak akan tinggal diam gitu. Jadi saya akan membantu Anda men-challenge Pak Angga ini gitu. Kalau Anda bisa lihat, dia bisa menjawab semua. Jadi memang benar-benar ini suhu kita ini luar biasa ya. Sorry loh Pak Angga ya. Jadi ini pertanyaan saya Siap Pak Gema. bukan membuat Anda pusing nih. Memang saya harus tanya begini. Ya siap. Ini kayaknya kok nggak bisa saya bikin. Ini 2012 H4-nya belum ke load. Jadi iya, saya itu masih masuknya di H4. Ya ini masih daily Pak. Iya, tadi nggak bisa nih saya buka H4-nya. Pertanyaannya kenapa sih saya entry harus di H4? Apa Jadi- yang Bapak cari di H4? Saya awal melihat daily, kemudian saya melihat angka 4 juga. Biasanya di situ lebih terlihat di H4. Apa yang Bapak lihat? Yaitu apakah dia false break atau tidaknya itu di H4 saya biasanya melihatnya. Jadi mencari skala yang lebih kecil gitu, Ya. untuk entry. Ya betul. Oke, dan Bapak biasanya di H4 itu entry-nya waktu tembus supportnya atau waktu mendekat resisten atau yang bagaimana? Jika seperti ini saya jika mendekat resisten Makin ke atas gitu? makin ke atas. Jika dia tidak di H4 ya saya melihat H4 nantinya dia tidak tembus lagi dan membentuk Lower high? lower high.
Ya sudah. Oke, jadi di time frame yang lebih kecilnya justru menunggu terbentuknya lower high-nya itu ya. Ya betul Pak. Oke. Terus bisa entry lagi atau bagaimana ini kalau kayak gini? Kalau udah jalan gini terus TP-nya di mana take profitnya? Take profitnya saya bisa di itu Pak, di Kecilkan. Take profit quote saya di sini Pak. Untuk awal saya di sini Di sini. ya. Kemudian di sini. Bawah. Sini. Cuman saya terdekat mungkin di sini Pak. Oke, take profit yang ditetapkan Pak Angga adalah 2012 6 Juni. Itu adalah take profit, ada resisten di situ, itu yang diambil oleh dia di 16.39 ya. Ya. Oke. Karena alasannya, kenapa alasannya di situ? Ya karena di sini ada di bawah itu dia resisten kuat Pak. Jadi kalau menurut saya ya, kalau misalnya dia ke bawah dia juga akan kuat juga di situ. Oke, jadi ini adalah resisten yang akhirnya menjadi support gitu maksudnya. Iya betul. Oke, good. Buat teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Teman-teman yang lagi di studio sini bisa bertanya juga. Ini terakhir Bu Maureen ya. Sambil menunggu pertanyaan, sekarang saya mau bahas, Bapak lagi ada posisi GBP USD ya. Lagi entry GBP USD. Iya kan? betul. Wah ini posisi yang masih fresh nih. Oke, silakan Pak Esel, saya tunggu. Ini kenapa Pak entry di sini Pak? Boleh diceritakan. GBP USD lagi di buy posisinya. Kenapa Pak? Ini daily ya Pak. Bisa di ke H4 Pak. Ya. Nah di sini saya melihat di H4 dia false break Pak ya, membentuk higher low. Oke. Di sini. Ya dan di sini sudah membentuk higher high. Oke. Ya makanya saya buy di situ. Langsung tembak aja Pak. Langsung buy. Ada pertimbangan lain nggak? Apa karena ujung ini udah menyentuh support sebelumnya atau bagaimana? Ya di sini ada support kuat Pak. Oh. Iya betul di situ. Oke. Perhatikan ya, buka GBP USD, Anda perhatikan di 2 November 2007 itu ada support besar sekali di sana. Lalu GBP sudah menyentuh itu. Lalu kemudian dia membentuk ABCD. Pada saat itulah dihantam semua sama Pak Angga nih. Iya betul Pak. Betul ya? Betul. TP-nya di mana Pak? TP Saya kalau untuk jangka panjang banget, di situ saya sudah menyeting TP-nya Pak. Coba bisa di zoom out Pak. Nah di situ. Kenapa di sini? Oh ini kakinya ini. Iya kakinya situ. Saya berekspektasi untuk bisa ke sana, TP di sana. Buset, ya. ini bisa sebulan ini Pak megangnya Pak. Iya makanya saya setiap trading itu bisa hold sampai 2 minggu. Wow. Kemarin saja saya di Aussie Cat itu ya 2 minggu. Wow. Jadi teman-teman wajar ya kalau dia untung gede-gedean karena memang dia juga berani nahan. Saya mah nggak mau saya nahan 2 minggu. Pantesan pilih akun syariah di MLG Premier, bebas swap soalnya ya. Iya, iya betul Pak. Makanya saya berhari-hari karena bebas swap di situ. Jadi aman ya pakai syariah. Aman, jadi berhari-hari pun aman. Oke. Bapak masuk lot gede kenapa Pak? Nggak takut dicurangin broker Pak? Oh enggak, saya kalau di MRG Premier ini ya sudah percaya saya. Saya percaya. Dulu juga saya pernah top trader juga di Ya, top bulan trader. Oktober, Tahun lalu, ya. Dan saya pernah withdraw lumayan besar juga dan di situ saya sudah terbukti ya saya sudah percaya dengan MRG Premier. Saya sudah nggak mau ke broker yang lain. Sudah di sini saja Pak. Sama sih saya juga begitu sih. Bapak ngerasain apa sih bedanya waktu eksekusi? Pernah nggak waktu execute waktu news? Waktu news tidak yang kemarin Pak yang Aussie Cat itu saya pas news buy stop saya kena semua ke atas. Cepet nggak eksekusinya? Cepat. Nggak ada melar gitu ya? Tidak ada Pak. Karena saya jarang sih trading pas news. Cuma saya pernah non-farm payroll juga kayak demokan. Bapak juga ngerasain sama kan? Cepet ya eksekusinya Cepat eksekusinya cepat. Terus kemarin Pak. withdraw yang $200.000 itu berapa lama masuknya? Wah sangat cepat sekali Pak. Saya nggak tahu tuh. Waktu itu saya dikabarin tiba-tiba udah masuk. Saya nggak ngikutin prosesnya. Berapa Iya. lama Pak? Dari waktu Bapak request withdraw sampai masuk ke account? Ya cepet sih Pak. Itu kayak seperti one second itulah. Keluar langsung gitu keluar ya? langsung gitu. Mungkin butuh sekitar berapa menit itu sudah ketarik semua Oke. dananya. Terus habis itu sampai masuk ke BCA Bapak cek nggak berapa lama?
Itu karena saya narik ke sore Pak ya, karena harus bang hours. Ya. Jadi ya besok paginya sudah besok masuk. paginya. Karena deposit besar ya. Iya betul. Jadi kalau deposit besar, withdraw besar maksud saya harus di working hours karena limit biasanya. Tapi kalau selama bank hours harusnya langsung. Ya, sih. Saya waktu langsung, itu withdraw ya. juga lumayan gede ya, 1 juta juga langsung masuk. Langsung masuk. Oke, very good. Saya seneng banget nih bisa akhirnya ngelihat strategi jurus-jurusnya ini lagi ada yang lagi ngetik. So sekarang kita ada pertanyaan nih. Rata-rata trader yang untung gede tiba-tiba hilang di market, margin call lah, nggak kelihatan lagi. Nah, gimana sih Pak caranya supaya Bapak ini bisa tetap bertahan di market konsisten ya tanpa sampai orang itu kan di awalnya kan skeptis. Wah Pak Angga mah ini ntar lagi juga kena margin call lagi nih, ya kan? Sebentar lagi Pak Angga KO. Nah, kira-kira gimana Anda melihat situasi seperti ini? Bagaimana caranya supaya kita tidak habis muncul heboh, dapat award, tenggelam habis itu? Ya, satu sih kuncinya itu ya nggak greedy. Nggak greedy. Jadi tapi menurut saya Bapak ini greedy loh Pak. Iya, maksudnya ya greedy pada saat momen tertentu saja Pak. Contohnya sekarang aja kan saya modal saya di kecil lagi gitu. Jadi ketika dapat profit ya saya withdraw. Greedy itu apa sih Pak menurut Greedy Bapak? itu kayak bernafsu ingin dapat profit lebih besar lagi, lebih besar Bapak lagi. kan juga begitu, kalau nggak mungkin ditambah terus posisinya. Iya, greedy itu boleh asal ada momen yang tepat aja Pak. Kan kadang ketika momen gak tepat pun kita main hantem lagi aja kan, karena. Jadi saya tidak pernah melihat Bapak ini average loss ya, nggak pernah ya? Pernah Pak. Pernah Selama saya tes market saya cuma kecil ya. Kecil ya. Waktu masuknya average loss tidak digedein ya? Tidak. Penting nggak sih Pak withdraw setiap kali menang gitu? Saya kan selalu ngajarin profit itu di withdraw. Nah kalau dari versi Bapak tuh withdraw profit itu seberapa sering dan seberapa besar? Misalnya sekarang dari modal 3.800 profitnya sudah 1.600. Ya. Katakan ini nanti profitnya misalnya jadi 10.000 ya. Ya. Bapak withdraw nggak? Withdraw. Saya setiap profit selalu saya withdraw. Berapa banyak yang di withdraw? Berapa persennya? Kalau saya biasanya semua langsung di withdraw dulu Pak. Kenapa Pak begitu Pak? Ya karena sudah di market ya sudah saya berhenti dulu untuk refresh. Jadi ketika saya sudah siap untuk fight ya saya masuk lagi gitu. Waduh, cabut colok nih. Cabut colok. Jadi itu bisa ditiru. Nah ini ada pertanyaan dari Malang, Pak Tani. Dengan strategi Pak Angga trading long term sampai dengan 2 minggu, bagaimana cara Bapak memantau pergerakan di harga market dalam 1 hari? Berapa kali Bapak memantau pergerakan? Ini pertanyaan bagus nih. Ya kalau saya sih nggak tentu ya Pak ya, nggak tentu karena memang ini long term Pak ya. Long term memang pergerakannya untuk mencapai ke sana tuh nggak mungkin cepat, nggak mungkin sehari 2 hari, mungkin bisa beberapa hari atau bisa berminggu-minggu. Makanya 1 hari itu ya ketika saya waktu luang saya melihat santai aja. Jadi nggak dipaksain. Nggak dipaksain. Jadi sudah sampai sini, selama supportnya belum tertembus ya sudah saya. Walaupun ada news harganya roller coaster Bapak diamin aja. Oke. Very good. Oke Pak Tani. Dr. Maurin nanya nih, ada pertimbangan waktu terbaik untuk trading setiap pair nggak? Jadi misalnya lagi pilih GBP USD, ada waktu-waktu tertentu nggak sih bahwa pair ini akan bagus gitu? Oh kalau saya enggak, saya melihatnya support resisten saja. Dan ini menarik nih, sekaligus saya kasih lihat, ini beliau ada pattern yang baru lahir nih kayaknya, lagi tes market CAD-JPY. Nah, iya, ini asik nih. Jadi ini video ini sangat berharga sekali karena ada tes market dan posisi lagi minus. Ya betul. Ya kita lagi lihat beliau lagi tes market. Kita buka daily dulu kan? Ya daily. Ini Bapak ambil posisi buy. Terus di atas juga sudah ada disiapin buy stop lagi. Buy stop lagi Nah Pak. mari kita bahas kenapa Bapak ngambil posisi buy. Tes marketnya ini pertimbangannya apa kalau ini? Terjadi resisten Pak ya. Di mana? Di sini. Ya. Karena di sini resisten sebelumnya sangat kuat. Nah ini saya berekspektasi akan break. Tapi kan belum ada support kuat atau apapun yang sebelumnya. Seperti Bapak ceritakan harus menunggu support kuatnya. Tapi ini kan nggak ada di sini. Ya di sini saya resisten Pak. Okay. Resisten kuat yang saya lihat. Akan tertembus atau tidak. Jika tertembus saya berekspektasi akan mencapai sana. Makanya saya tes market dulu. Jadi ini nggak ada urusan sama teknik melihat support sebelumnya dan seterusnya ya? Beda ya? Beda. Oke. Kalau ini saya mengharapkan menembus resisten. Jadi ada sideways kecil, kemudian
siap-siap ditembus dan Tembus. kemudian Bapak masuk gitu. Ya betul Pak. TP-nya di ujung resisten itu ya? Ya di ujung situ Pak. Oke, good. Jadi silakan, ini ada pertanyaan lagi. Pak Alan, Bapak apakah hanya fokus satu pair tiap entry TP atau entry beberapa pair sekaligus? Bagus, silakan dijawab. Ya saya setiap trade itu memang hanya fokus untuk satu pair Pak ya. Ya, Untuk satu pair kenapa? Untuk saya mudah untuk mengontrolnya. oke. Mengontrolnya. Jadi jika saya beberapa pair, saya sulit mengontrol karena jika banyak saya harus melihat chat ini, belum chat ini, chat itu. Jadi saya hanya fokus di sini, saya melihat pergerakan ini di mana, sampai mana, dan saya untuk entry lagi juga di satu pair ini untuk memaksimalkan profit tadi, Pak. Jadi fokus di satu pair ya. Tapi kenapa Ya. Bapak entry 2 pair ini sekarang? Ya, saya tes market dulu. Ketika misalnya ini kan sudah profit, Ya, jika misalnya CAD-nya CAD jalan, on-nya ditutup. ya ditutup, Oke. saya Pindah. seperti itu, Pak. Oke, very good, very clear. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya dengan Pak Angga ini gitu. Kalau dikatakan beliau profit, saya udah tanya atas bawah kiri kanan bisa kok dijawab gitu ya. Jadi bukan beginner's luck sebenarnya. Dan menurut saya dengan size seperti ini, ya ini sudah saatnya sih memang supaya teman-teman semua melihat bahwa trading itu kalau kita punya ilmu dan kita punya satu keberanian yang jelas, yang mantap ya, Anda akan mendapatkan hasil yang oke ya. Dan selama hampir setahun ini kurang lebih ya 3M lebih ya Bapak udah dapat ya. Ya, betul, harusnya Pak. ya. 3M lebih, dan ini uangnya mau dibuat apa Pak sekarang? Ya satu saya untuk invest di stok, Pak ya, Oke. sesuai dengan rekomendasi Bapak. Ya, beliau ikutin ya, jadi dapat untung di futures gede, masukin di stocks Ya ya. betul. Ada beli saham BRI nggak? Ya saya sedang BRI, beli ya. Oke, dan Bapak tunggu aja walaupun nggak naik dapat dividen. Itu Ya kan betul. bisa betul. nikmatin ya. Jadi ini merupakan model money management yang selama ini saya lakukan dan sekarang sudah diabsorb oleh Pak Angga. Kebetulan berani juga tradingnya, ada hasilnya, dapat duitnya miliar, masukin di stocks dan itu akan gulung nggak ada habisnya Pak. Jadi Ya, betul. Bapak akan menikmati itu ya. Jadi pastikan tetap konsisten ya. Nah ini ada pertanyaan Ya, lagi betul, Pak. dari Pak Suryanto, forex lebih aman dari saham dari segi volatilitas atau bagaimana? Nah itu pertanyaan. Menurut Bapak yang mana yang lebih aman? Yang lebih aman sih saham, Pak. Saham, ya? Saham ya. Saham. Ya, Kenapa? volatilitasnya ya tidak terlalu apa? Maksudnya liar lah, saya sebut liar lah ya. Dan nggak ada margin call Nggak juga. ada margin call Ya. juga gitu. Wow, oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Esel. Jika melihat GBP USD di time frame D1 sempat ada harga bergerak di situ-situ aja sekitar Mei. Apabila Bapak berada di situasi tersebut, keputusan apa yang diambil? Mari kita lihat GBP USD. Ini pertanyaan tajam-tajam semua ini. Ya, jadi kita lihat bulan Mei dan oke, bulan Mei itu di sini-sini di situ-situ aja nih, mungkin ini nih. Di mana, Pak? Di situ. Ya, Mei ini kayaknya ya. Yang di atas ya Pak Esel. Yang di atas atau yang di mana nih? Tolong sebutkan tanggalnya saja biar ini pertanyaan terakhir ya. Tanggal 7 Mei. Mari kita lihat tanggal 7 Mei. Ya ini. Ini kalau Bapak lihat kayak gini gimana nih? Sedangkan di sini mungkin kita lihat ini kan disentuh ada support. Oh iya. Nah, ini kan belum kejadian. Nah, mungkin gambarnya kayak gini. Ini apa yang akan Anda Ya, lakukan? saya pernah buy di situ, Pak. Oke, Lot kecil dan ternyata membreak, ya saya close. cut loss. Ya, saya cut loss. Very good Pak Esel. Jadi itu jawabannya, saya juga menangkap maksud Anda. Anda melihat di situ ada support dan kemudian kita ada konsolidasi. Ini kita bisa berpikir bahwa harga akan naik ya. Iya, betul. Bapak sempat buy ini berarti. Sempat buy. Dan juga Test pakai market. test market ya. Iya. Jadi test market pun bisa gagal dan waktu itu berapa lot itu? Waktu itu saya kecil, Pak, cuma 0,2. 0,2 ya. Jadi Anda akan hit gede pada saat dia benar-benar break ke atas karena Ya, betul. asumsinya itu udah bottom ya. Iya, betul, Pak. Oke, very good. Thank you very much Pak Angga, dan saya mengucapkan terima kasih buat Pak Angga dan juga buat teman-teman yang ingin mulai mempelajari tentang apa jurus-jurus yang Pak Angga lakukan. Anda bisa mengulang-ulang lagi video ini dan kemudian pastikan Anda melakukan investasi yang tepat, yang pastinya mempelajari dari apa yang sudah Pak Angga pelajari di DVD Ultimate Trading Technical Analysis. Plus mungkin kalau Anda ingin menambahkan skill untuk take profit lebih bagus,
DVD Fibonacci Trading, The Art of Fibonacci Trading sudah ada untuk bisa membuat Anda mengerti di mana bisa melakukan profit taking lebih lanjut. Dan make sure Anda tetap safe ya, mengikuti jejak beliau di MRG Premier, jejak saya di MRG Premier. Itu adalah satu tempat yang memungkinkan Anda untuk profit mengikuti jejak atau saya setidaknya cobalah profit 200 ribuan seperti Pak Angga dulu dan nikmati withdraw 200 ribu rasanya gimana gitu ya. Oke, thank you very much Pak Angga, thank you, dan moga-moga bisa jadi top trader dan meledak lagi profitnya. Alright guys, thank you very much, dan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya bersama super trader dari Astronaci International. Bye bye.